1,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan malam hari ini di edisi hari Senin tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2023 Masehi. Dan telah kita laksanakan bersama sholat maghrib khususnya untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ya kita memohon keistiqomahan, kekuatan ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa menjalankan sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Dan untuk Anda yang di kesempatan malam hari ini belum melaksanakan sholat ya, agar sesegera mungkin melaksanakan sholat ya, apalagi maghrib waktunya sangat pendek sekali ya, jadi jangan bersantai-santai ya, sehingga tidak terburu ya, atau tidak sampai masuk waktu sholat isya ya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Said hafizallahu taala, yaitu kajian kitab Tafsir As-Sa'di ya. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa'tasamu bih فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, burhanun min rabbikum, bukti-bukti dari Rabb kalian, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan untuk kalian nuran mubina, cahaya yang jelas. Fa ammal ladina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan beriktisam, berpegang dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmah, maka niscaya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya, wa fadlin, dan juga dimasukkan ke dalam fadilahnya, rahmatin minhu wa fadl, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan berikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Siapa yang dijanjikan dengan rahmat, siapa yang dijanjikan dengan fadilah, siapa yang dijanjikan dengan hidayah, rahmah, fadilah, wa hidayah. Alladzina amanu billahi wa'tasamu bih, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriktisam, berpegang dengannya. Memang ringkasnya agama ini adalah beriman kepada Allah dan iktisam. Ketika ada yang bertanya, Ya Rasulullah, ajar aku satu kalimat yang setelah itu aku tidak perlu lagi tanya pada siapapun. Maka dijawab, Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman pada Allah dan kemudian istiqomahlah. Ikhwani bidina azakumullah, maka disebutkan dalam tafsirnya yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, yamtannu ta'ala ala sairin nas bima awsala ilaihi minal barahinil qati'ah wal anwaris sati'ah. Yamtan maknanya mengungkit atau mengingatkan jasa-jasa. Bagi Allah pantas, bagi Allah layak, karena Allah lah yang maha memberi. Tetapi bagi makhluk-makhluk tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Saya pernah begini, saya pernah begini. Tapi bagi Allah memang sepantasnya. Ada beberapa sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pantas bagi makhluk.
seperti sifat sombong. Allah lah sendirinya yang maha sombong dan pantas baginya kesombongan, karena Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta. Demikian pula yang menakdirkan segala sesuatu, demikian pula yang telah memberikan segala macam kenikmatan. Maka Allah yamtan, Allah menyebutkan man, pemberian-pemberiannya. Wahai manusia, qad ja'akum burhan, bukankah Rabb kalian telah mendatangkan burhan? Bukankah Rabb kalian telah menurunkan cahaya? Bukankah Rabb kalian telah memberikan ilmu? Bukankah Rabb kalian pernah? Ini namanya yamtan. Subhanahu wa ta'ala. Sairin nas, mengingatkan pemberiannya pada seluruh manusia. Bima awsala ilaihim, dengan sesuatu yang menyebabkan mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja pemberian Allah yang menyebabkan hambanya akan dekat dengannya atau akan sampai kepadanya? Minal barahin, dari bukti-bukti, bentuk jamak burhan. Al-qati'ah, yang tegas, jelas. Wal anwar, dan cahaya-cahaya yang sati'ah, yang sangat berkilau. Wa yuqimu alaihimul hujjah, dan Allah telah menegakkan atas mereka hujjah-hujjah, dalil-dalil. Wa yuddih lahum al-mahajjah, dan menjelaskan kepada mereka al-mahajjah, ayat tariq, menjelaskan kepada mereka al-mahajjah, jalan menuju kepadanya. Maka Allah katakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum, wahai manusia, bukankah Allah telah memberikan pada kalian bukti-bukti, ay hujaj qati'ah alal haqq, yakni hujjah-hujjah yang sangat tegas dan jelas, yang menerangkan kebenaran. Tubayyinuhu wa tuwaddihu, yang Allah jelaskan bukti-bukti itu, Allah terangkan bukti-bukti itu dengan gamblang. Wa tubayyin diddahu, dan diterangkan pula lawannya agar semakin jelas, agar semakin jelas. Karena bididdihi tatabayyanul asya'u, karena dengan lawannya sesuatu akan menjadi jelas. Apa sih yang namanya terang? Terang itu tidak gelap, jelas kan? Diterangkan dengan apa? Dengan lawannya, tidak gelap. Maka tahulah apa itu terang. Demikian pula ketika ditunjukkan jalan yang benar dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, ini hak, bukan yang itu batil, itu batil, itu batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha yashmulul adillah al-aqliyah wal naqliyah wal ayatil ufuqiyah wal nafsiyah. Dalil-dalil yang dimaksud, bukti-bukti yang dimaksud mencakup semuanya. Apakah dalil-dalil aqliyah maupun dalil-dalil naqliyah. Aqliyah yang bisa dikelola oleh akal, dipikirkan oleh akal.
dan hati kita. Sedangkan naqliyah adalah nukilan. Dan tidak bisa akal bersendirian. Harus diiringi dengan nukilan. Setelah datang nukilan, maka akal akan berpikir, ini yang benar. Sebab kalau tidak begini akan begitu, kalau tidak begitu akan begini. Akal mulai berpikir. Apalagi di dalam naqliyah, di dalam nukilan Al-Quran dan As-Sunnah ada perintah untuk berpikir. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Afala yatafakkarun, apakah mereka tidak mau berpikir? Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebaliknya orang-orang yang kafir sesat, Allah sebutkan di antara sebabnya, karena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga tidak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat, punya hati nggak mau berpikir. Barakallahu fiikum. Harusnya telinga bisa mendengar nukilan-nukilan, berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Harusnya mata bisa melihat bukti-bukti yang sangat jelas. Harusnya qulubuhum bisa yafqahun. Tetapi karena tidak digunakan, akhirnya mereka sesat, menyimpang. Maka mereka yang dijerumuskan ke dalam api neraka, mereka menyesal. Apa penyesalannya? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk ya. Lau kunna nasma'u aw naqil, kalau saja kami ini mau mendengar dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya aku tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Apa penyesalannya? Tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Bahasa Arabnya, lau kunna nasma' wa na'qil. Maka dua ini diistilahkan oleh para ulama dengan bahasa Arabnya sam'iyah, dari kata nasma', dan aqliyah. Sam'iyah wal aqliyah. Al-aqliyah yang bisa difikir dengan akal, sedangkan sam'iyah yang harus didengar dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mau, kedua-duanya sesat. Barakallahu fiikum. Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka mau melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan? Disuruh apa ini? Disuruh berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Disuruh berfikir. Yang kalau dia mau berfikir, dia akan berkata subhanal khallaq, maha suci Allah yang maha menciptakan. Alam semesta yang demikian hebatnya ini, yang sangat seimbang segala sesuatunya, tidak mungkin terjadi sendiri, pasti ada penciptanya, dan penciptanya pasti maha bisa, maha kuasa, maha alim, maha mengetahui, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya ulangi, dalil-dalil akliyah tidak bisa bersendirian. Kalau saja hanya dengan akal cukup, apa perlunya diutus para rasul? Kalau dengan akal saja cukup, apa perlunya diturunkan kitab-kitab?
Diturunkan kitab-kitab, diutus rasul-rasul, karena Allah Maha tahu dengan akal saja tidak akan cukup. Mereka kaum jahiliyah sebelum Islam punya akal. Bahkan tokoh mereka dijuluki dengan Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Berarti orang ini bukan orang bodoh, punya akal. Sampai dijuluki bapak hukum. SH, sarjana hukum, pakar hukum. Tapi ternyata ketika tidak mau menerima dalil-dalil sam'i, dalil-dalil dari ayat dan hadis, dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, maka dia ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Karena pikirannya tidak mau digunakan ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Pokoknya tidak mau berpikir. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang dikatakan kalau ada perselisihan, panggil Abul Hakam. Hukuman atau hukum dari dia sangat bijak dan diterima oleh semua pihak. Na'udzubillahi minadh dhalal. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah, yashmul aidan ayatil ufuqiyah wa ayatil nafsiyah. Ayat-ayat ufuqiyah adalah apa yang ada di ufuk sana, tentang langit, bulan, bintang, matahari, segala macam peredaran-peredarannya. Itu ayat ufuqiyah. Dan juga ayat-ayat tentang kebesaran Allah yang ada pada dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak lihat? Kalian bisa menggerakkan tangan kalian, bisa menggerakkan lengan kalian, bisa menggerakkan kaki kalian, bisa memejamkan dan membuka mata kalian, tapi kalian tidak berkuasa pada jantung kalian sendiri. Siapa yang jalankan jantung kalian? Oh, saya. Coba, kalau kamu yang berkuasa terhadap jantung kamu, hentikan sebentar, 1 menit aja, kemudian jalankan lagi. Ya nggak bisa, oh itu bukan saya. Loh kenapa itu bisa jalan sendiri? Bisa berdegup sendiri, bisa memompa sendiri? Ya nggak tahu. Berarti pada diri kalian sendiri, afala tubsirun, tidakkah kalian bisa melihat bahwa kalian ternyata tidak berkuasa atas diri kalian sendiri? Darah beredar sendiri, mengantarkan oksigen dan makanan sendiri, sel-sel kalian dibentuk sendiri, kamu nggak tahu menahu. Perjalanannya dipompa oleh jantung sendiri, dan jantungnya bergerak terus-menerus, ketika berhenti, mati. Orang tuamu yang melahirkan kamu, orang tuamu yang mengandung kamu di perutnya 9 bulan, nggak bisa ngatur apa-apa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kamu di perut ibu-ibu kamu sekehendaknya. Ibunya pengen anaknya putih, akhir hitam. Pengen anaknya berambut lurus, ternyata keriting. Pengen laki-laki, ternyata perempuan. Tidak bisa. Itu urusan Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Artinya barakallahu fikum, ayat, ada ayatul ufuqiyah dan ada ayatul nafsiyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan bukti-bukti kekuasaan kami di ufuk sana. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq.
sampai menjadi jelas bahwa itu adalah hak. Berarti ada sesuatu yang lain yang mengatur alam semesta dan mengatur diri kita dan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang ngatur, bukan kita sendiri yang ngatur. Kapan kamu mati, kapan berhenti jantungnya, kapan kamu begini, Allah yang mengaturnya. Kamu nggak berkuasa, saya nggak berkuasa, seluruh manusia nggak berkuasa atas dirinya sendiri. Tiba-tiba mati. Nggak sakit, kata para tim dokternya. Nggak ada sakitnya. Sampai mereka berdiskusi, kenapa? Kesimpulannya, jantung. Ya jelas, jantungnya berhenti. Jantungnya tiba-tiba berhenti. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi qawlihi ta'ala min rabbikum, dan dalam ayat tadi disebutkan dengan kalimat burhanun min rabbikum, dari Rabb kalian. Ma yadullu ala syarafi hadzal burhan wa 'azamatuhu. Ini menunjukkan bahwa bukti-bukti tadi sangat-sangat besar, sangat tinggi dan sangat mulia. Mengapa? Min rabbikum, yang memberikan bukti langsung Rabb kalian. Yang memberikan bukti Allah subhanahu wa ta'ala, berarti bukan sembarang bukti. Kalimat min rabbikum menunjukkan bahwa bukti ini sangat mulia, sangat tinggi dan sangat besar. Yadullu ala syarafi hadzal burhan wa 'azamatihi, dan menunjukkan keagungannya. Haitsu kana min rabbikum, di mana bukti itu dari Rabb kalian. Alladzi rabbakumut tarbiyah ad-diniyah wad-dunyawiyah. Rabb maknanya yang mengatur, yang memiliki dan mengatur kalian seluruhnya. Alhamdulillah. Rabbakum at-tarbiyah ad-diniyah wad-dunyawiyah, yang mengatur urusan dunia kalian dan juga mengatur urusan agama kalian. Famin tarbiyatihi lakum allati yuhmad 'alaiha wa yushkar, di antara pengaturannya atas kalian yang pantas dipuji dan pantas disyukuri adalah an awsala ilaikumul bayyinat, di mana dia memberikan kepada kalian bimbingan ilmu, bayyinat, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Liyahdiyakum, untuk membimbing kalian. Liyahdiyakum biha ila siratil mustaqim, untuk membimbing kalian ke jalan yang lurus. Dari mana ini? Dari kalimat anwar, dari kalimat nur. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan diturunkan pula kepada kalian nuran, cahaya, ay al-ilm, ilmu. Al-bayyinat wal wusul ila jannatin na'im, agar bisa sampai ke surga yang penuh nikmat. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, maka diturunkanlah ilmu, nuran mubina. Hadza huwa al-Qur'an, yaitu Al-Quran Al-Azim, alladhi qad ishtamala ala ulumil awwalin wal akhirin, yang di dalamnya mengandung ilmu-ilmu yang terdahulu dan yang akan datang, wal akhbaris sadiqah, dan berisi berita-berita yang benar, yang jujur, yang bermanfaat, wal amr bi kulli adlin wa ihsan, dan perintah-perintah yang mengarah kepada keadilan dan kebaikan, wa khair, wa nahi an kulli dhulmin wa syarr, dan juga larangan dari kezaliman-kezaliman, larangan
dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Fannas fi dhulmatin in lam yastadi'u bi anwarih. Maka manusia ini di dalam kegelapan kalau tidak diberi nur, cahaya. Kalau tidak diberi cahaya, maka manusia dalam kegelapan meraba-raba. Kayaknya ini baik, kayaknya ini yang baik. Bukan, sepertinya itu gelap. Mana yang benar? Gak tahulah, gelap. Ini barakallahu fikum, bighairi nurin min Allah, tanpa cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illam yastadi'u bi anwari, kalau tidak mau mengambil cahaya dari Allah. Wa fi syaqa'in 'azim, dan mereka manusia dalam kesengsaraan besar. Illam yaktabisu min khairihi, kalau tidak mau mengambil dari kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan, niscaya dia sengsara. Merasa ini yang baik, dia konsumsi, ternyata celaka dia, ketagihan, sampai kurus kering badannya, hancur dirinya, sampai kemudian mati, overdosis. Kasihan. Tetapi diajarkan oleh Allah nuran, hidayah, ilmu. Ini yang benar, ini jangan, ini haram, ini halal, ini yang baik, ini yang jelek. Tinggalkan yang jelek, kerjakan yang baik. Masya Allah. La budda an yushkar wa yuhmad alaih. Sepantasnya Allah untuk disyukuri dan dipuji, karena dia memberikan bimbingan kepada kita. Barakallahu fiikum. Walakin inqasama an-nas bihasbil imani bil Qur'an wal intifa' bihi qismain. Tetapi manusia terbagi menjadi dua golongan dalam kaitannya dengan iman dan Quran dan intifa'. Dalam masalah iman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dalam masalah Al-Quran, ada yang menerima, ada yang menolak. Dalam masalah intifa', ada yang memanfaatkan, ada yang tidak memanfaatkan. Intifa' maknanya mengambil manfaat. Terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mengambil kebaikan-kebaikan, yang tafi', menerima hidayah, menerima cahaya yang Allah berikan, percaya dengan Allah dan Rasulnya, percaya dengan Al-Quran. Ada yang tidak, maka disebut satu golongan oleh Allah. Fa'amal ladina amanu billah, adapun yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, wa'tarafu biwujudihi waqtisafihi bikulli wasfin kamilin, yang percaya kepada Allah dengan semua sifat-sifatnya, percaya kepada Allah dengan semua nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang tersifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Wa tanzihu min kulli naqsin wa aib, dan mensucikannya dari segala kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Wa atasamu bih, dan kemudian beriktisam. Barakallahu fiikum. Yani bersandar kepada Allah, i'tisam, berpegang, bersandar kepada Allah. Wa atamadu alaihi wa tabarra'u min hawlihim wa quwwatihim wasta'anu bi rabbihim. Itu makna i'tisam. Bersandar kepada Allah, berpegang dengan bimbingan Allah, kemudian berlepas diri dari apa yang merupakan kemampuan dia sendiri, kekuatan dia sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya saya nggak akan mampu, saya nggak akan bisa, saya nggak punya kekuatan tanpa bimbingan Engkau ya Allah. Itu mana i'tisam. Bukan orang yang sombong, saya bisa, saya tahu,
Mana yang benar, mana yang salah. Tidak perlu dibimbing. Ini barakallahu fikum orang yang tidak percaya kepada Allah dan dia sombong terhadap haulihi wa quwwatihi. Wa ammal mu'min sadiq, adapun orang yang beriman yang jujur, maka dia akan beri'tisam kepada Allah, bergantung, bertawakal, bersandar kepada Allah, dan dia menyatakan bahwa kekuatannya tidak akan sanggup, nggak akan mampu mencari kebenaran. Usahanya nggak akan bisa untuk mencari kebenaran sendirian tanpa bantuan Allah. Nggak mungkin. La haula wala quwwata illa bika ya Rabb. Kami nggak akan mampu, kami nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya tanpa bantuan Engkau ya Allah. Tabarra'u min hauli nafsihi wa quwwatihi. Berlepas diri dari kekuatannya sendiri dan kemampuannya. Saya nggak akan sanggup tanpa dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'anu bi rabbihim, kemudian meminta pertolongan kepada Rabbnya. Orang yang seperti inilah yang Allah akan masukkan dalam rahmatnya. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Ay fasayataghammadahum birrahmah al-khassah. Niscaya Allah akan meliputi, menutupi dia dengan rahmatnya yang khusus. Karena rahmat ada yang am, ada yang khas. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya am, sehingga Allah dijuluki Ar-Rahman, maha memberi rahmat pada seluruh makhluk-makhluknya. Orang-orang kafir, orang fasik, orang musyrik mendapatkan rahmat di dunia, diberi oleh Allah fasilitas kehidupan, diberi kesempatan untuk taubat, diberi oleh Allah apa? Ajakan-ajakan dalam Islam, diberi kesempatan. Baik, tetapi ada rahmat yang khusus, rahim. Rahmat yang khusus ini hanya untuk orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang beriman Allah rahim. Rahmat yang tidak pernah putus. Di dunia Allah berikan rahmat kepadanya, Allah mudahkan kehidupannya, Allah lapangkan dadanya, Allah tentramkan hatinya, sampai Allah berikan husnul khatimah, sampai Allah berikan rahmat di kuburnya, Allah berikan cahaya, Allah berikan kenikmatan di kuburnya, sampai ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan yudhilluhum yauma la dhilla illa dhillu, dinaungi dengan naungan yang Allah tidak berikan naungan pada siapapun kecuali pada mereka. Dan kemudian Allah berikan pula kenikmatan berikutnya setelah mahsyar, yaitu kemudahan di dalam hisab. Fasayuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah sampai ke dalam jannah. Rahimun bihim. Maka dimaksud tadi fasayudkhiluhum fi rahmatih, rahmah yang khassah, rahmat yang Allah berikan pada mereka orang kafir di dunia, diberi kesempatan, diberi ini, diberi itu. Ketika mereka tetap dalam keadaan kekafirannya, selesai, putus, mati su'ul khatimah, dikubur, dihimpit bumi, dipukul dengan mitraqah min hadid, diazab di kuburnya, dan ketika dibangkitkan bukan selesai azab, tetapi berpindah dari azab ila azab asyadda minhu, dari sebuah azab kepada azab yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat. Ikhwani fi din a'azzakumullah, fasayataghammadahum birrahmatil khassah, akan diliputi rahmat yang khusus untuk mukminin. Fayuwaffiquhum lil khairat,
maka sejak di dunia akan diberikan taufik pada kebaikan-kebaikan. Wa yazillahum al-mathubat, akan dilipatkan pahalanya berlipat-lipat kali. Wa yadfa'anhumul baliyat, akan dijauhkan kejelekan dan bencana. Wal makruhat, dan apa-apa yang jelek. Dan itu tidak berhenti, terus sampai berakhir dengan jannah di dalam. Wa yadihim ilaihi siratan mustaqima, dan akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Apa maknanya? Yuwaffiquhum lil ilmi wal amal, akan diberikan taufik kepada ilmu dan amal. Wa ma'rifatal haqqi wal amal bihi, mengenali kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Aiman lam yu'min billah, maknanya ini kalau beriman, karena Allah katakan dengan kalimat fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman. Maknanya kalau tidak beriman tidak. Sehingga diakhiri oleh Syekh Sa'di dengan kalimat yang sebaliknya, wa man lam yu'min billah wa la ya'tasim bih wa yatamassak bi kitabih mana'ahum min rahmatih. Siapa yang tidak beriman, tidak mau berittisam, tidak mau berpegang dengan kitabnya, maka terhalang dari rahmat. Wa haramahum min fadlih, dan diharamkan dari fadilahnya. Tapi kan dikasih pula rezeki. Itu orang kafir kaya-kaya. Jawabannya itu. Ada yang am, ada yang khas. Yang am tidak kita bicarakan. Mengapa? Itu barakallahu fikum la yusawi janaha ba'udah, tidak mengimbangi senilai sayap nyamuk sekalipun. Sekejap mata selesai. Dia punya makanan segudang yang bisa masuk ke perut cuma segini. Setelah itu dia nggak bisa masuk lagi. Aduh, mejanya masih panjang, saya mau makan, ya nggak akan sanggup. Cuma segitu. Dia punya 700 mobil mewah yang nggak bisa dipakai bareng-bareng, yang dipakai cuma satu. Dan begitulah yang namanya dunia. Setelah itu mati. Apalagi yang katanya dalam bentuk uang, emas, perak, di mana? Di bank atau di gudang. Loh, apa yang kamu rasakan dari uang itu? Ya nggak ada. Cuma saya punya. Kamu rasakan dengan lidahmu? Tidak. Kamu rasakan dengan tanganmu? Tidak. Kamu rasakan nikmatnya? Enggak. Belum dibelikan apa-apa. Saya punya triliun di sana. Yang sudah dirasakan, itulah kenikmatan. Segarnya air putih yang dirasakan oleh orang miskin di siang hari ketika bekerja, nikmat. Sama dengan yang mereka minum. Apa mereka bisa untuk lebih dari itu? Tidak bisa, muntah dia kalau kebanyakan. Kembali kepada kita. Sehingga barakallahu fikum, juga mereka tidak diberi hidayah. Karena tidak diberi hidayah, lam yahtadu, tidak terbimbing, bal dhallu dhalalan mubina, kemudian dia tersesat dengan kesesatan yang jelas. Uqubatan lahum ala tarkihimul iman, sebagai balasan pada mereka karena mereka tidak beriman. Fahasalat lahumul khaybah, maka terjadilah kerugian yang besar pada mereka. Wal hirman, keharaman, keterhalangan mereka. Nasallahu ta'ala al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya, ampunannya dan keselamatannya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.